Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan, rahmah, berkah, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yaimim, dalam YouTube atau video YouTube ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Para santriku, Baits Al-Quran Nurus Sofa, putra maupun putri, dimanapun Anda berada, semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sudah berada pada di penghujung bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Pintunya tutup aja, pintu. Ya. Dalam kesempatan ini, hari ini Sabtu, insya Allah kita akan berhari raya menunggu pemerintah. Kemungkinan besarnya adalah hari Senin, sehingga kita tinggal punya hari sehari, hari ini dan besok untuk puasa. Hari ini Sabtu, Ahad kemudian puasa, malamnya sudah berakhir, pagi hari diakhiri dengan sholat Idul Fitri, ditandai dengan masuknya 1 Syawal. Baik, saya dalam kesempatan Ramadan di penghujung akhir ini, saya ingin menyampaikan agak komprehensif itu berkenaan dengan risalah Islamiyah atau risalah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Para mu'arikh biasanya memberikan satu penjelasan itu menjadi 2 periode, ya, dibagi bagaimana dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Dalam klasifikasi Al-Quran pun para mufassirun itu juga membagi ayat itu menjadi 2, yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat beliau berdomisili di Makkah selama lebih kurang 10 tahun, ya. Kemudian ayat Madaniyah, yaitu yang disampaikan oleh Rasul lewat lisan Kanjeng Nabi yang agung itu pada saat beliau berdomisili setelah hijrah, yaitu di Madinah Al-Munawwarah atau dulu bernama Yathrib. Maka perjuangan risalah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah itu Nabi yang pertama kali dibangun oleh Nabi, yaitu berkenaan dengan batin, berkenaan dengan keimanannya. Jadi iman dulu, subjek-subjek masing-masing orang itu diperkokoh terlebih dahulu. Maka para mu'arikh, para ahli sejarah memberikan satu ilustrasi perjuangan Rasulullah itu ditandai dengan namanya tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu Nabi sebagai utusan Allah menanamkan kepada para sahabatnya, yaitu tauhid rububiyah. Apa tauhid itu? Kesamaan visi, yaitu penyatuan atau keselarasan orang itu dengan totalitas alam sekitarnya, kemudian mengkerucut kepada Rob rububiyah, yaitu bahwa kita hanya mengabdi satu pendidik, satu pemelihara, satu rububiyah itu berarti Tuhan dalam artian rububiyah alam. Maka Rabbun Alamin itu pencipta seluruh alam. Yang pertama adalah bagaimana orang itu berketuhanan dulu. Maka ketuhanan yang Maha Esa dulu. Belum dikenalkan lebih jauh bagaimana Allah itu bernama siapa, punya sifat kayak apa, belum. Jadi nama Allah belum disebut begitu gencarnya, tapi masih
namanya tauhid rububiyah. Disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu penyamaan visi atau penyatuan, penyelarasan ya, bahasanya Pitt, ini Romo Pitt itu penyelarasan diri subjek manusia dengan alam sekitarnya, maka disebutkan Rabbul Alamin. Jadi apa itu? Agar supaya tertanam pada diri kita bahwa kita ini dalam hidup itu memerlukan kehadiran orang lain. Itu yang terpenting dulu. Jadi tauhid rububiyah itu menanamkan pada diri seseorang itu pertama penyelarasan bahwa kita ini dalam hidup ini kita dicipta oleh Rabbul Alamin, tapi Rabbul Alamin itu bersifat pada makhluknya. Kesadaran diri, kesadaran subjek, keimanan seseorang bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian. Itu yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah. Maka setelah ini tertanam, bersamaan pula Rasul juga menanamkan yaitu namanya tauhid mulukiyah atau tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah itu penyataan, yaitu penyelarasan diri akan kepemilikan. Ya, siapa yang memiliki? Yaitu bagaimana kita masing-masing orang itu bisa menghargai masing-masing orang itu memiliki. Tapi ingat bahwa pemilik yang maliki yaumiddin, yang pemilik hakiki adalah satu-satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama rububiyah, yang kedua mulukiyah. Kemudian baru setelah tertanam rububiyah, mulukiyah ini atau mulkiyah ini baru ditanamkan oleh Rasulullah secara agak mengkerucut namanya tauhid uluhiyah. Yaitu penyelarasan diri manusia masing-masing subjek terhadap Tuhan. Siapa Tuhan? Nah, baru dikenalkan di sini. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Nah, maka turunlah di situ namanya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat inilah yang menjadi paling tidak satu renungan, yaitu surat Quraisy. Saya biasa menyebutnya surat sugih. Kenapa? Karena Quraisy itu artinya Qiraisy. Qiraisy itu suku yang sangat menguasai perekonomian saat itu. Maka disebut Quraisy. Maka Quraisy itu diberi privilege untuk bisa berdagang pada musim syita maupun shaif. Apa musim syita itu? Musim dingin. Shaif itu musim panas. Jadi dulu ada tradisi untuk berganti agar supaya tempat perdagangan atau pasar itu tetap berjalan, maka ada giliran. Suku tertentu hanya boleh datang berdagang pada musim syita. Kalau sudah musim syita, musim dingin, tidak boleh berdagang pada musim kemarau, ada musim panas. Tapi Quraisy itu dapat privilege, Quraisy dapat semacam ilaf, ya, diperbolehkan Quraisy ini untuk berdagang, suku Quraisy ini baik pada musim syita maupun syaif. Apa syita itu? Musim dingin dan musim panas. Kenapa? Kalau tidak ada suku Quraisy itu pasar mati. Perekonomian nggak berjalan karena memang orang Quraisy ini orang yang berduit itu loh, orang yang bisa menjalankan perekonomian adalah Quraisy. Ini dalam surat Quraisy itu hanya 4 ayat ya. Ini surat ke-106 dari 114 surat totalitas dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 106 itu surat Quraisy. Saya menyebutnya surat sugih. Maka li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Kemudian baru diperkan fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa kamu bisa menjadi berhasil, kamu berinteraksi masing-masing subjek dengan yang lainnya itu, lalu kamu menjadi kaya raya, menjadi sejahtera itu tidak, kamu juga aman, perekonomian terjamin, ya, kamu tidak ada rasa khawatir, itu karena anugerah Rabbul Bait. Siapa Rabbul Bait itu? Rabbul Bait itu adalah, belum disebut Allah loh ya, belum disebut Allah. Belum disebut Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalau begitu kamu harus mengabdikan dirimu kepada Rabbul Bait. Rabbul Bait, Rabbul Baitullah. Rabbul Bait itu bisa berarti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebut dengan Baitullah, di situ ada Rasulullah. Jadi Rasulullah lah semuanya, semua urusan Allah itu diserahkan pada Rasulullah, utusannya.
bahasa gampangnya kamu manut Gusti Allah. Lah manut Gusti Allah kuwi manut aku ngono. Kanjeng Nabi gampangane ngono ya. Gampangnya disebut dengan penyelarasan itu begitu. Kamu harus manut kepada Allah, kamu harus nurut kepada Allah, kamu harus menyenangkan kepada Allah. Lah caranya bagaimana? Nurut to aku, manut to aku, nyenengno aku. Gampangannya begitu. Kenapa? Karena Tuhan memang diejawantahkan, bukan Tuhan itu mengejawantah, tidak. Tuhan tetap tidak kelihatan kan, ghaib kan. Nah, diejawantahkan pada pribadi Rasul Muhammad sebagai uswah hasanah. Maka kalau kamu manut Kanjeng Nabi itu sama dengan manut Allah itu loh. Kalau kamu manut penjaga bait itu Allah, yaitu manut kepada saya Nabi sebagai Rasulullah, Kanjeng Nabi, maka itu sama dengan manut kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini dalam surat Al-Maidah ya. Ali Imran ya 31. Ali Imran ya, surat Ali Imran 31 ayatnya. Jadi 331. Wa may yuti'illahu rasulah faulaika humul muflihun itu. Gitu kan. Wa may yuti'illahu wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin dan seterusnya itu dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 69 70. Jadi orang yang taat kepada Allah itu intinya taat pada Rasul. Caranya loh. Caranya, jadi taat kepada Allah itu ontologisnya. Caranya taat kepada Allah epistemologis, taat kepada Rasul. Cara taat kepada Rasul mentaati imanmu. Ya gitu ya. Ngikuti imanmu, kamu harus menjadi orang yang sidik, kamu jangan khianat, kamu harus jujur, tidak boleh berdusta, kamu harus apa adanya alias cerdas, tidak boleh pura-pura dungu. Nah, jadi yang pertama kali dibangun periode Mekah itu adalah tauhid rububiyah. Tauhid mulkiyah baru tauhid uluhiyah. Nah, dengan tauhid ini dengan ada artinya menanamkan keimanan yang bersifat subjektif. Maka iman itu subjektif. Masing-masing orang berbeda. Persepsimu terhadap Rasulullah, persepsimu terhadap Allah, ketika Anda menerima penjelasan dari Rasul itu berbeda-beda masing-masing orang. Persepsi kalian wahai kaum muslimin itu berbeda masing-masing ketika kamu membaca teks Al-Quran, ketika kalian membaca teks hadis, ketika kalian mendengarkan ceramah ulama. Satu ulama kepada 1000 orang itu masing-masing berbeda. Itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut persepsi subjektif yang terpenting. Apa persepsi subjektif yang kemudian disebut dengan iman itu? Adalah penyatuan diri kita kepada siapa apa tanpa membeda. Yang semuanya itu adalah menselaras, mentauhid, menyatu kepada satu pusat yaitu uluhiyah. Pertama rububiyah, rububiyah itu alam semesta, ya. Kemudian mulukiyah, alam semesta itu ada milik-milik kan? Ada hak-hak dan kemudian puncaknya adalah uluhiyah pada yang satu. Ini jelas sekali. Maka rububiyah menanamkan pada diri kan akan hak milik masing-masing orang. Rububiyah menanamkan keimanan pada diri kita secara subjektif akan bahwa kita itu memerlukan kehadiran orang lain, nggak bisa sendiri. Gitu. Lalu mulukiyah bahwa masing-masing orang itu punya hak milik yang harus dihormati. Nah, kemudian dari rububiyah mulukiyah menuju uluhiyah. Tuhan satu-satunya yang disembah. Belum disebut Allah, yaitu Rabbul Bait. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Adalah Rabbul Bait itulah yang memberikan kesejahteraan kamu sehingga kamu tidak lapar. Rabbul Bait itulah yang memberikan kamu keamanan sehingga kamu tidak bertengkar. Bisa menghargai antar suku satu dengan yang lainnya. Berapa menit, Mas? 14. Baik, kita akhiri dulu ini. Nanti habis ini ada part 2, ada part 3. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.